Teman-teman sekalian, ketika kita sudah menggunakan Microsoft Word, kemudian kita sudah typing di dalamnya, nah tahap selanjutnya adalah biasanya kita akan mengatur layout. Nah, salah satu layout yang biasanya harus kita sesuaikan adalah paragraf. Jadi, di video ini kita akan bagaimana caranya membahas belajar tentang bagaimana caranya kita mengatur sebuah paragraf di Microsoft Word. Tapi sebelumnya kita intro terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang di channel kami. Jadi di sini kita akan belajar tentang sebuah tutorial Microsoft Word, dan di video kali ini kita sudah memasuki ke bagian cara setting paragraf di Microsoft Word. Nah, teman-teman sekalian, silakan buka program Microsoft Word-nya. Saya akan coba buka juga di sini, jadi kita sama-sama belajar. Oke? Oke, kita mulai dari blank dokumen ya. Jadi teman-teman sekalian, untuk setting paragraf di Microsoft Word ini sangat mudah. Teman-teman tinggal masuk ke bagian paragraf di bagian ini, di tab ini. Ini adalah kelompok menu yang dikhususkan untuk melompokkan sebuah yang berhubungan dengan sebuah paragraf. Nah, apa saja sih yang harus kita setting ketika kita mengatur ke bagian paragraf ini? Nah, biasanya teman-teman, saya langsung ketikkan aja di sini ya. Yang pertama itu adalah jarak antar baris. Ini yang akan kita pelajari. Kemudian yang berikutnya adalah batas dokumen. Dokumen. Nah, jarak antar baris, batas dokumen ini biasanya yang krusial ya. Saya cukupkan di dua pembahasan ini dulu deh. Nah, jarak antar baris. Mana jarak antar baris itu, teman-teman? Nah, kita masuk ke bagian sini. Nah, jarak antar baris itu di bagian line spacing. Nah, ini jarak antar baris. Nah, bagaimana ketentuannya? Nah, ini tergantung kembali lagi ke pakemnya atau ketentuan dokumen yang yang teman-teman miliki. Misal untuk dokumen laporan kegiatan, kemudian laporan PKL atau apapun itu, biasanya sudah ada ketentuan bakunya. Misal line spacingnya berapa gitu kan. Kalau di sini teman-teman, ini kalau kita klik ya, ini kan banyak nih. Ada single, 1,5, double. Kalau dulu saya sempat membuat laporan untuk penulisan karya ilmiah, ketentuannya itu adalah double. Tapi ketika skripsi ternyata ketentuannya berbeda pula, ternyata 1,5. Nah, ini menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Pakemnya atau ketentuannya seperti apa? Intinya jarak antara spasi itu kita temukan di sini. Ya. Nah, kalau kita sudah punya ketentuan di sini, biasanya teman-teman perhatikan di sini. After dan before-nya itu seharusnya kita nolkan, kecuali ada ketentuan di bagian ketentuan punya teman-teman ya. Maksudnya kalau ada ketentuan before and after-nya seperti apa, nah baru boleh teman-teman otak-atik di sini. Tapi kalau hanya ketentuannya itu 1,5 misal itu kan, ada baiknya teman-teman before dan after ini dinolkan. Kenapa? Karena ketika teman-teman masukkan angka di sini, biasanya akan menambah gitu loh. Misal after ketika kita menggunakan seperti ini ya, saya langsung contohkan deh. Kalau misal kita seperti ini ada paragraf ya. Nah, tadi teman-teman perhatikan nggak di sini? Nah, misal di sini nih. Saya typing seperti ini, kemudian selesai saya berikan tanda tik di sini, kemudian saya tekan enter. Kalau misal tadi itu 0, maka tidak ada penambahan jarak. Tapi kalau misal tadi saya isi dengan angka 6, maka ketika saya klik enter, nah ini akan
lebih lebar teman-teman. Kenapa lebih lebar? Karena ada settingan afternya. Nah, after ini berarti jarak antara baris satu dan baris kedua ini akan bertambah karena ada penambahan angka di bagian afternya. Nah, ini ya, kalau misal kita nolkan nih contohnya nih. Saya ulangin lagi nih. Ini ya, saya coba di sini. Kemudian saya klik paragraf, kemudian nah ini angka 8. Saya coba nolkan teman-teman. Perhatikan ya jarak antara ini ya. Saya klik OK. Nah, berkurang kan? Untuk line space-nya multiple. Nah, seperti itu teman-teman untuk jarak spasi. Sudah clear ya untuk yang jarak antar spasi atau jarak antar baris. Ya, sudah oke. Kalau misal masih belum jelas, silakan diulangi video ini. Kalaupun ada yang kelewat atau membutuhkan penjelasan yang lain, teman-teman boleh komentar request di komentar video ini. Oke, kemudian batas dokumen. Batas dokumen itu seperti apa? Batas dokumen artinya jarak dari yang paling tepi kertas ya. Jarak dari kertas. Sebentar, saya ambilkan kertas dulu. Nah, ini teman-teman, jadi jarak ini kan memiliki 4 sisi ya, 4 sisi. Nah, atas, bawah, kanan, dan kiri. Nah, biasanya di ketentuan karya ilmiah, laporan, ataupun yang lain biasanya akan ada ketentuannya. Batas atas, batas kiri, batas kanan, batas bawah. Di mana itu kita menemukannya atau settingnya bagaimana? Nah, kita masuk ke paragraf lagi teman-teman. Setelah masuk paragraf itu kok paragraf di mana ya? Sorry bukan. Tapi di bagian layout kemudian margin. Oke. Saya ulangi ya, untuk menentukan batas atas, batas bawah, kanan, kiri, kita masuk ke bagian layout. Kemudian ke bagian margin. Nah, kalau misal teman-teman pilihannya sudah ada di sini ya, tinggal teman-teman klik saja kalau misal sudah ada. Tapi kalau misal ketentuannya itu misal batas atas 4, bawah 3, kanan 3, kiri 4, berarti 4 4 3 3. Nah, maka kita temukan nggak di sini? Oh, ternyata tidak ada, maka kita klik custom margin. Nah, di sini teman-teman bisa men-setting batas dari dokumennya. Misal saya memiliki ketentuan batas atasnya 4, maka topnya 4, kemudian bawahnya berapa, di saya misal 3, kirinya 4, kemudian kanannya 3. Nah, seperti ini. Kemudian apply itu ini whole dokumen, berarti ke semua dokumen yang ada di file ini ya. Kemudian klik OK. Perhatikan teman-teman jarak ini ya, jarak atas, kemudian di sini nanti pasti ada perubahan. Saya klik OK, perhatikan 1 2 3. Nah, bergeser kan? Seperti itu. Jadi memang sekarang ini berarti jarak sininya, perhatikan angkanya. Ini sekarang berjarak 4. Oke. Kemudian yang di bagian dari atas ke bawah atas dokumen ini paling atas ke bagian tepi atas sekarang berjarak 4. Nah, berarti itulah caranya setting paragraf di Microsoft Word. Cukup jelas teman-teman? Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa teman-teman, jika informasi ini informatif atau tutorial video ini informatif buat teman-teman, jangan lupa untuk like videonya dan jangan biarkan ilmu ini berhenti dari teman-teman. Silakan sebarkan link video ini atau sebarkan video ini. Semoga teman-teman kita yang lain yang sedang belajar tentang Microsoft Word bisa merasakan manfaat dari video ini. Saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.